Motor tewas usai tabrak beton pembatas jalan di Maros. Perkelahian bocah perempuan di Parepare viral di media sosial. Prostitusi online, 14 pasang bukan suami istri terjaring razia di sejumlah hotel di Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga saja kabar Anda baik. Anda juga masih semangat menjalani aktivitas Anda hari ini. Senang sekali saya Daeng Nacong kembali menjumpai Anda di program Rahasia. Informasi kriminal dan peristiwa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kita awali. Diduga kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, seorang pria pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak beton ujung pembatas jembatan saat melintas di Jalan Poros, Kabupaten Maros. Diketahui pemotor tersebut berasal dari Kota Palopo yang hendak menuju ke Kota Makassar. Dari rekaman video amatir, warga dikejutkan dengan seorang pria pengendara sepeda motor tewas tergeletak di pinggir jalan Poros, Desa Salendra, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Diketahui pengendara sepeda motor tersebut bernama Sutrisno, berusia 39 tahun. Tewas akibat luka parah di bagian kepala usai menabrak beton ujung pembatas jalan. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit dan memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian. Sebelumnya kecelakaan maut ini berawal ketika korban yang mengendarai sepeda motor dari Kota Palopo menuju ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun naasnya tiba di lokasi, sepeda motor korban menikung ke kiri dan tiba-tiba lepas kendali saat melaju kencang, lalu menabrak beton ujung pembatas jembatan hingga tubuh korban terpental sejauh 2 meter, kemudian tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Bahkan kerasnya hantaman membuat sepeda motor korban ringsek di bagian depan. Diduga kecelakaan maut ini terjadi akibat korban kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh mengendarai sepeda motor. Laka tunggal Pak ya? Iya, hasil olah tempat kajian dan keterangan saksi laka tunggal. Itu dugaan sementara? Itu dugaan sementara karena berdasarkan dengan hasil olah tempat kejadian kita. Itu kelelahan Pak atau gimana sih? Ngantuk atau gimana? Kemungkinan kelelahan karena menurut informasi dari keluarga korban bahwa mereka dari Palopo. Hingga saat ini sepeda motor korban yang mengalami ringsek di bagian depan telah diamankan di posko unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara jenazah korban masih berada di rumah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lainnya, penemuan mayat pria di dalam kamar kos gegerkan warga Makassar di hari Idul Adha. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Bidokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi atau TKP langsung menggelar olah TKP. Belum diketahui penyebab kematian pria paruh baya tersebut. Warga di Jalan Petarani 2 Lorong 10 Kecamatan Padakukan Kota Makassar digegerkan dengan penemuan mayat pria di dalam sebuah kamar kos. Mayat pria tersebut diketahui bernama Alvin Makagana, 40 tahun. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memasang garis polisi di depan kamar kos korban. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, mayat pria tersebut langsung dibawa ke ruang jenazah Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala, mayat ditemukan di dalam kamar dalam kondisi kaku di atas kasur oleh ponakannya. Terkait kematian, polisi belum dapat menyimpulkan. Namun diduga karena sakit lantaran korban diketahui baru seminggu lalu menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit. Namun guna proses penyelidikan, mayat saat ini telah dibawa ke ruang jenazah Dokpol Bidokes Polda Sulsel guna penanganan visum luar sembari menunggu persetujuan pihak keluarga apakah bersedia diotopsi atau tidak. Adapun korban dikatakan tinggal sendiri. Jam 4.30-an Pak. Waktu kita datang terbuka pintu. Pintu kamar. Televisi juga. Televisi nyala.
Terus kita nunggu bangun. Tapi gelisah cek ke dalam. terus lapor ke polisi. Om yang cinta dan Setelah kita mengumpulkan bahan keterangan dari saksi-saksi dan dari keluarga, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan itu tinggal di rumah kos itu sendiri. Kemudian sekitar seminggu yang lalu baru saja selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit yang diderita. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Sementara itu karena tidak mampu membayar biaya mobil ambulans, jenazah anak bayi akhirnya diangkut menggunakan ojek online sepeda motor dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Pangkep. Aksi ini akhirnya viral di media sosial. Dari video yang beredar luas di media sosial, tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya yang sedang membangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojek online itu pun menceritakan bahwa dirinya yang sedang membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Menurutnya pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebanyak 800.000, membuat dirinya iba dan rela mengantar jenazah itu yang jaraknya sejauh 53 km dari Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat dikonfirmasi, driver ojol yang diketahui bernama Darmawansyah 43 tahun mengungkapkan, kejadian itu bermula saat dirinya mengantar orderan ke Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid. Saat keluar, dirinya ditahan oleh salah seorang petugas rumah sakit untuk mengantarkan seseorang ke Kabupaten Pangkep. Ia pun meminta uang jasa pengantaran secara offline sebesar 200.000, hingga orang yang diketahui sebagai petugas pemulasaran rumah sakit menawarnya dengan harga Rp150.000 dan menggunakan uang pribadinya sendiri untuk membayarkannya. Dirinya pun kaget karena yang diantar merupakan sosok jenazah bayi yang sudah terbungkus sarung dalam kantong tergantung di motornya bersama seorang pria parubaya. Dirinya yang iba dan merasakan kasihan akhirnya membawakannya ke tempat tujuan. Alasannya Bapak sendiri melakukan pengantaran jenazah, kenapa? Nah, saya sudah, bagaimana saya punya hati juga itu, sama-sama kita manusia membantu. Rencana jenazah itu mau dibawa kemana? Saya dengar itu ke Pulau Kayama. Jenazahnya usianya berapa itu? Itu pun saya nggak tahu bilang usianya berapa, karena itu kan jenazah sudah dibungkus. Sudah dibungkus dia. Hingga kini pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait adanya video viral driver ojol melakukan pengantaran jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid ke Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, serta adanya permintaan uang Rp800.000 untuk menyewa mobil pengantar jenazah yang tidak mampu dibayarkan oleh pihak keluarga. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Kalibamase, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam kardus yang disimpan di atas papan penjualan kios kosong di pinggir jalan Trans Sulawesi. Saat ditemukan, bayi tersebut tali pusarnya ini belum terputus dan masih berlumur darah. menangis kasihan. Bayi mungil tak berdosa ini ditemukan oleh warga dalam kondisi masih hidup di depan kios kosong di desa Kalibamase, Kabupaten Luwu. Bayi tersebut tersimpan di dalam kardus dan tertutup sarung. Setelah ditemukan, bayi tersebut langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, namun hingga saat ini belum diketahui motif pembuangan bayi tersebut. Dugaan sementara bayi ini dibuang oleh orang tuanya akibat hasil hubungan gelap. Polisi masih mendalami termasuk pemeriksaan para saksi guna mencari tahu siapa orang tua yang tega membuang anak kandungnya itu. Setelah mendapatkan perawatan, bayi mungil ini dalam kondisi membaik tanpa cacat dengan berat 3,1 kg. Dibungkus sarung, berlumuran darah,
tali pusarnya masih ada seperti itu. Terkait dengan langkah-langkah untuk mencari siapa ibu dari bayi yang ditemukan ini, kami lakukan penyelidikan di sekitar TKP maupun di sekitar desa Kalibamas seperti itu. Polisi berharap para pelaku pembuangan bayi termasuk ayah dan ibu bayi untuk segera menyerahkan diri ke polisi sebelum dilakukan upaya paksa. Dari Kabupaten Luwu, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, perkelahian bocah perempuan di Parepare viral di informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tim pendamping keluarga senantiasa memberi informasi tentang bahan makanan alternatif yang terjangkau bagi masyarakat, namun dapat memenuhi asupan gizi seimbang bagi ibu, bayi, dan anak. Untuk itu, kami mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan agar percepatan penurunan stunting segera tercapai. Penuhilah asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang anak sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia Informasi dan Peristiwa Kriminal. Kita ke informasi yang lain. Sebuah video perkelahian antara dua bocah perempuan di kota Parepare viral di media sosial. Ironisnya, aksi perkelahian ini direkam dan disaksikan oleh teman-temannya. Inilah video viral yang memperlihatkan dua bocah perempuan terlibat perkelahian yang terjadi di sebuah taman di kota Parepare. Perkelahian dua bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini direkam dan disaksikan oleh teman-temannya. Viralnya perkelahian tersebut, polisi langsung memanggil para pelaku dan langsung melakukan pembinaan karena pelaku masih di bawah umur. Mirisnya perkelahian ini terjadi akibat saling ejek dan terprovokasi dari teman-temannya. Polisi juga memanggil orang tua para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Berkolaborasi dengan Babin Katimas menjemput anak-anak tersebut. Setelah itu, kami panggil orang tua mereka masing-masing. Kemudian kami buatkan pernyataan, mengingat anak tersebut masih di bawah umur, ya, maka kasus ini kita limpahkan ke unit PPA yang istilahnya yang menangani perkara di bawah anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, polisi akan menyerahkan kasus ini ke unit perlindungan perempuan dan anak untuk tindakan lebih lanjut. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pelajar SMP keterbatasan fisik yang menjadi korban perundungan di Makassar mengalami trauma berat hingga kemudian sering merasa takut saat berada di lingkungan sekolah. Paman korban yang tak terima kemudian melaporkan para pelaku ke unit PPA Polrestabes Makassar. Ya. Sambil mengenakan seragam sekolah coklat, MHP 14 tahun, pelajar SMP keterbatasan fisik yang menjadi korban perundungan teman-teman dan kakak kelasnya sendiri, hanya bisa tertunduk diam di hadapan paman sendiri. Dari pengakuan paman korban, MHP mengalami trauma berat akibat perundungan berulang kali yang dialaminya di lingkup sekolah SMP Negeri 4 Makassar. Dirinya kerap dibully, bahkan mengalami kekerasan fisik dari teman sebayanya dan kakak kelasnya sendiri. Tidak hanya itu, para pelaku juga sering memalak dan mengambil paksa uang jajan korban. Akibatnya, korban sudah putus asa untuk kembali bersekolah dan meminta kepada orang tuanya untuk mencari sekolah yang tidak memiliki kekerasan. Paman korban yang tak terima kemudian melaporkan kejadian ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti.
Sejak kapan sudah tidak mau mulai sekolah, Pak? Sudah lama, Pak, tapi kita baru ketahuan nih karena dia juga takut sama kita. Nanti ya sudah lama tidak mau sekolah. Sudah sering biar katanya di kantin, sering dibully, biar makan sementara makan ditendang. Sering dipajak-pajaki, kalau kapan tidak dipajaki dipukul lagi. Kalau tidak ada uangnya. Uang jajannya kan cuma 5.000, diambil semua 5.000. Jadi kalau tidak dikasih dibully lagi, dipukul lagi. Baru pihak dari sekolah dia bilang sering yang begini karena cerita ini Pak Bong kepedean selalu colek-colek perempuan. Itu kan perempuan. Tapi ini yang pukul laki-laki. Untuk sementara, korban masih berstatus pelajar di SMP Negeri 4 Makassar meski jarang masuk sekolah. Rencananya korban akan dipindahkan ke sekolah Muhammadiyah. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang mahasiswa Universitas Cokro Aminoto ditangkap unit Resmob Polres Palopo akibat melakukan penganiayaan terhadap rekannya di dalam kampus. Aksi penganiayaan tersebut terekam CCTV. Tidak bisa dibendung. Berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV, 7 mahasiswa pelaku penganiayaan di dalam kampus Universitas Cokro Aminoto, Kota Palopo, akhirnya berhasil diringkus polisi. Ketujuh pelaku tersebut ditangkap di lokasi berbeda-beda. Aksi penganiayaan ini bermula saat para pelaku dan korban cekcok setelah berbeda pendapat dalam sebuah forum lembaga. Seusai adu mulut, korban kemudian keluar ruangan, lalu diikuti para pelaku hingga terjadi penganiayaan. Akibatnya korban dilarikan ke rumah sakit karena alami luka serius. Ketujuh pelaku kini tengah dalam pemeriksaan intensif penyidik Polres Palopo, Ibda Suwadi Kaditreskrim Polres Palopo. Si korban merasa tidak sependapat dengan adanya kehadiran beberapa organisasi dari HMTI. Kemudian si korban keluar. Pada saat korban keluar dari ruangan, diikutilah oleh beberapa orang si pelaku. Karena dia merasa tersinggung, dikejar keluar. Pada saat di luar kampus, dipukul. Kemudian dikejar dan dipukul oleh para pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama. Ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi lain yang akan kami hadirkan diantaranya prostitusi online 14 pasang bukan suami istri terjaring rahasia di sejumlah hotel di Parepare. Tim percepatan penurunan angka stunting konsisten turun ke lapangan, melaksanakan kegiatan penyuluhan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk ibu hamil, bayi, dan proses menyusui dalam masa nifas. Tim pendamping keluarga senantiasa memberikan informasi tentang bahan makanan alternatif yang terjangkau bagi masyarakat namun dapat memenuhi gizi seimbang bagi ibu, bayi, dan anak. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan penyuluhan agar percepatan penurunan angka stunting segera tercapai. Penuhilah asupan gizi seimbang demi tumbuh kembang anak sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia. Kita ke informasi peristiwa dan kriminal lainnya. Sebanyak 14 pasang bukan suami istri terjaring rahasia petugas Satpol PP saat mendatangi sejumlah hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online di Kota Parepare. Rahasia ini dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV hingga membuat petugas melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Sebanyak 14 pasang bukan suami istri terjaring razia oleh petugas Satpol PP di Kota Parepare. Mereka terjaring saat petugas melakukan razia hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online. Satu persatu pintu kamar hotel diperiksa oleh petugas.
Hasilnya ditemukan muda-mudi yang bukan suami istri sedang bermesraan di dalam kamar. Sejumlah penghuni bahkan tidak mau membuka pintu, hingga petugas terpaksa menggunakan kursi untuk memeriksa kamar. Selanjutnya mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Hasilnya di lapangan kami temukan ada sekitar 14 laki-laki dan 14 perempuan yang bukan pasangan, beserta ada juga ditemukan waria 2 orang ya. Jadi total di situ sebanyak 30 orang yang kita temukan malam ini. Jadi selanjutnya mereka yang terjaring tes ini diapakan? Nah, jadi selanjutnya akan didata oleh penyidik ya PPNS. Kemudian ada juga hadir di sini dari Dinas Kesehatan untuk melakukan tracking, diperiksa apakah mereka terinfeksi atau tidak nantinya. Jadi di sini akan dilakukan training oleh Dinas Kesehatan. Selain pendataan, petugas kesehatan juga melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV di kota Parepare. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang diduga dikendarai oleh pasangan selingkuh menabrak pengendara motor. Usai menabrak, ini pelaku kemudian meninggalkan kendaraannya. Di lokasi kejadian, mobil yang ditinggalkan menjadi sasaran kekesalan warga. Ironisnya saat polisi memeriksa mobil, polisi mendapati alat hisap sabu dan juga uang tunai. Syamsir, warga Kelurahan Macege, Kecamatan Tanah Tang Barat, Kabupaten Bone, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, Syamsir diduga telah melakukan tabrak lari di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanah Tang. Diduga Syamsir panik dan tancap gas lantaran kepergok oleh suami wanita yang bersamanya di dalam mobil. Karena panik dan ketakutan, Syamsir bersama teman wanitanya langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil yang dikendarainya di lokasi kejadian, sehingga mobil tersebut menjadi sasaran kekesalan warga. Akibatnya mobil dengan nomor polisi DW1260AY rusak pada bagian kaca depan. Saat polisi datang di tempat kejadian perkara dan memeriksa mobil, polisi mendapati alat isap sabu dan uang tunai sebesar Rp150.000 di dalam mobil. Humas Polres Bone Ibtu Reyendra Mukhtar mengatakan bahwa Syamsir sudah diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Bone di kediamannya di Jalan Pepaya, Kelurahan Macege, usai ditemukan alat isap sabu di dalam mobil yang dikendarainya saat terlibat tabrak lari. Sedangkan kasusnya masih ditangani oleh Satlantas Polres Bone, sedangkan alat bukti sabunya itu telah disita juga untuk bahan pengembangan. Rayendra membenarkan bahwa aksi tabrak lari ini bermula saat Syamsir kepergok oleh suami wanita yang bersamanya sehingga panik dan tancap gas. Namun naas, mobil yang dikendarainya menabrak 2 sepeda motor. Satlantas Polres Bone kini sudah mengamankan mobil, sementara alat bukti isap sabu dan Syamsir diamankan oleh Sat Narkoba Polres Bone. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indrabaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir, aksi begal terhadap seorang mahasiswi di Kota Makassar viral di sejumlah sosial media. Polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus para pelaku dan melumpuhkan dengan timah panas. Menanggapi video viral, adanya seorang mahasiswi yang dibegal pada tanggal 11 kemarin. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tabalan Rea di backup Jatantras Polrestabes Kota Makassar hasil meringkus Syukur dan Arul, kedua pelaku di rumahnya di Jalan Lantebung, Kota Makassar. Polisi yang melakukan pengembangan penunjukan TKP akhirnya melumpuhkan kedua pelaku dengan timah panas lantaran mencoba kabur dari kawalan polisi. Selanjutnya kedua pelaku dievakuasi ke rumah sakit guna penanganan tim medis dan guna menjalani proses hukum di Mapolsek Tabalan Rea, Kota Makassar. Di hadapan polisi, Asrul, salah satu pelaku, mengakui bahwa dirinya yang menarik tas korban dan menodongkan sebilah pisau ke korban.
Pelaku juga mengakui telah 2 kali melakukan aksi begal. Hasil dari aksi begal yang dilakukannya dihabiskan untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berapa orang kok? 2 aja, Pak. Berdua. Korbanmu apa? Itu perempuan. Apanya kau tarik? Tasnya ditarik. Tasnya. Itu isinya apa saja? HP sama uang sekitar 200-300an itu kok. Itu HP kau sempat jual? Di sini mobil, Pak. Karena mau gak masuk di sini ya, Pak. Oke, itu biasa kalau kau habis melakukan hasilnya kau pakai untuk apa? Pakai narkoba sih baru kok, pakai depo sih baru, Pak. Narkoba. Kompol Muhammad Yusuf membenarkan pihaknya yang dibantu oleh tim Jatan Ras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan kedua pelaku di rumahnya di Jalan Lantebung, Kota Makassar. Dan karena mencoba kabur, pelaku pun akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Baik, pada saat personil melakukan pengembangan di wilayah Lantebung ini, kemudian para pelaku ini mau melarikan diri, sehingga personil melakukan tindakan tegas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Saya Daeng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap menjaga lingkungan keamanan dan ketertiban di wilayah Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Salam kita pada Salama. Ini cewek ini. Pembangunan daerah hanya akan terwujud jika anak-anak sebagai generasi pelanjut tumbuh sehat dan kuat. Namun, kasus stunting menjadi masalah yang serius, tentunya membahayakan kelangsungan hidup anak sebagai generasi masa depan. Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus berupaya maksimal menangani kasus stunting bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran aktif seluruh lapisan masyarakat memiliki andil yang besar dalam usaha menurunkan angka stunting di Kabupaten Jeneponto. Kualitas sumber daya manusia yang sehat adalah investasi daerah kita ini. Mari bersama menekan angka stunting untuk generasi sehat dan unggul di Kabupaten Jeneponto.